حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah di detik dan hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat yang bertepatan di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah melaksanakan sholat sunat Idul Adha yang bertepatan juga dengan hari Jumat. Dan mudah-mudahan Jumat kali ini di bulan Zulhijjah ini adalah Jumat terbaik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, minimal ada 4 amalan yang utama yang bisa kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah adalah bulan kedua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bulan Zulqa'dah. Inna iddatash syuhuri indallah isna asara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah sempurnakan dengan waktunya. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan dari 12 bulan ada 4 bulan yang diistimewakan. Di antaranya adalah bulan sekarang, salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa wahidatun mutafariqah, 1 bulan terpencil, yaitu bulan Rajab. Amalan terpenting di dalam bulan Zulhijjah, 1 adalah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Atimul hajja wal umrah lillah. Kalau kita melaksanakan umrah mungkin bisa di bulan kapan saja, bulan Muharram, Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir dan sebagainya. Tapi khusus untuk haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah.
Karena ada satu rukun yang tidak mungkin bisa dilaksanakan pada waktu yang lain, yaitu wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Dan wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah ketika tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari pada bulan 10 Zulhijjah. Amalan yang kedua adalah Idul Kurban. Silakan kalau kita mampu melaksanakan Idul Kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, aku sudah cukup banyak memberi nikmat kepada kalian. Aku minta dua saja. Fasholli, salatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Kalau sholat dimensinya kita dengan Allah hubungan vertikal, sedangkan kurban adalah hubungan sosial. Bagaimana kepekaan kita kepada sosial sesama, saling membutuhkan dan saling bantu-membantu. Yang ketiga amalannya adalah puasa sunnah, baik tarwiyah maupun Arafah. Tidak bisa tarwiyah dengan Arafah minimal 1 hari yang paling penting, yaitu puasa di bulan Arafah. Kata Nabi, man shoma yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka aku akan hapus dosanya setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi yang kemarin sudah melaksanakan puasa Arafah, dia sudah 2 tahun diampuni oleh Allah dosanya sebelum dan sesudahnya. Dan yang terakhir adalah Idul Adha atau sholat sunnah Idul Adha. Alhamdulillah, mungkin di antara jamaah Jum'ah yang sekarang bisa melaksanakan keempat-empatnya, atau tidak 4 mungkin 3, tidak 3 mungkin 2, atau bahkan cuma 1. Cuma yang kita alhamdulillah tidak melaksanakan 4 kriteria ibadah utama di bulan Zulhijjah. Kalau bisa semuanya, kalau bisa, kalau pun tidak bisa, kita tidak meninggalkan seluruhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keempat ibadah ini, baik ibadah haji dan umrah, ibadah kurban, ibadah sunnah tarwiyah dan Arafah, sholat sunnah Idul Adha, tidak akan terlupakan dari 3 sosok bersejarah di dalam Islam, yakni 1 adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabiullah Ismail alaihissalam, dan yang ketiga istrinya Ibrahim yaitu Siti Hajar. 3 tokoh orang yang soleh ini menjadi tonggak sejarah adanya bulan Zulhijjah dan adalah hari besar umat Islam yang kedua, yaitu Idul Adha. Pada kesempatan ini Khatib mau coba memberikan pembelajaran untuk kita semua, bagaimana kita meneladani 1 sosok saja. 3 sosok utama yang tadi, baik Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ataupun Siti Hajar. Kita akan terguru ataupun berteladan kepada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita harus mencontoh kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah seorang anak karena dia mempunyai ayah yang bernama Hajar. Kita pun seorang anak dan kita mempunyai ayah dan ibu. Ibrahim adalah seorang bapak karena Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Nabiullah Ismail. Nabi Ibrahim manusia biasa, sama kita juga manusia biasa. Cuma yang membedakan cuma 1, beliau adalah Nabi, sedangkan kita manusia biasa yang tidak diberi tugas sebagai Nabi dan Rasul. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim sebagai anak, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ayah yang durhaka, tidak seiman dan tidak seakidah dengan anaknya Nabi Ibrahim. Hajar itu adalah bukan hanya penyembah berhala, dia sekaligus memperjualbelikan berhala. Oleh karena itu kesedihan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia seorang nabi dan rasul, tapi di sisi lain dia mempunyai ayah, orang yang durhaka, yang jauh daripada Allah,
dia menyembahkan dia sebagai penyembah sekaligus membuat berhala. Ketika Nabi Ibrahim memberikan nasihat, memberi ajakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la tasma'u wa la tubsir. Kenapa engkau beribadah kepada benda yang tidak melihat, tidak mendengar, wala tughni syai'an, dan tidak memberikan manfaat apapun dan tidak memberikan madarat apapun? Bagaimana jawaban Ibrahim ketika itu? Aragibu anta ya Ibrahim, apakah kamu benci Tuhan kami ya Ibrahim? Arjumannaka, kalau kau tidak berhenti menasihatiku, aku akan ranjang kau, aku akan lempar kau dengan batu sampai mati. Launi yati'aka, menjauh dariku. Bagaimana Ibrahim, seorang anak Nabi dan Rasul, tapi dipuji oleh Allah mempunyai ayah ajal. Dia adalah penentang pertama, penentang utama daripada risalah dakwahnya Nabi Ibrahim tentang keesaan ataupun tentang ibadah kepada Allah. Tapi bagaimana Ibrahim, dia berbuat baik dengan ayahnya karena tahu ridallah fi ridal walidain wa suttullah fi suddi walidain. Tidak menggugurkan Ibrahim untuk taat dan hormat kepada ayahnya walaupun berbeda akidah. Bagaimanapun dia adalah seorang ayah yang patut dan harus tetap dihormati oleh anaknya. Pun demikian kita, sebagaimana kerjanya orang tua kita, tetap kewajiban kita sebagai seorang anak adalah patuh taat selama itu tidak tergelincir dari ajaran akidah agama Islam. Yang kedua, Ibrahim seorang ayah. Nabi Ibrahim seorang ayah dan seorang manusia biasa diuji oleh Allah. Seorang ayah yang sudah lama menikah, menginginkan dan mendambakan keturunan. Kita pun pasti yang sudah menikah mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan. Nabi Ibrahim dalam tafsir Ibnu Katsir hampir 86 tahun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, beri aku anak yang soleh, Tuhanku, beri aku keturunan yang soleh. Baru 86 tahun dijamah oleh Allah, Nabi Ibrahim diberi anak yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi ketika beranjak dewasa, ketika lucu-lucunya, diuji lagi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami an atba'uka. Hai anakku, kata Ibrahim, aku tadi bermimpi di malam, aku harus membunuh dan menyembelih. Sedangkan mimpi daripada seorang nabi dan rasul itu pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana jawaban Ismail, seorang anak yang sudah dididik oleh ayahnya bertauhid yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar. Silahkan laksanakan ayahku, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemukanku dari golongan orang-orang yang sabar. Ketika Ibrahim 86 ingin punya keturunan, ketika keturunan ada sudah baik dan lucu-lucunya, diuji Ibrahim harus menyembelih anaknya. Pun demikian kita, ketika kita ada keinginan, kadang kita ngotot, ada keinginan ingin jadi ini, mungkin kecintaan kita tidak seperti Ibrahim kepada Ismail. Kecintaan kita kepada harta, mari kita sembelih apabila harta itu menjauhkan diri kepada Allah. Kita mengismailkan jabatan terus diburu menghalalkan segala cara. Bisa jadi Ismail kita adalah jabatan kita. Mari kita bunuh dan sembelih yang dapat menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan yang terakhir, Nabiullah Ibrahim diuji sebagai nabi. Dia mempunyai penguasa yang zalim, di antaranya adalah Namrud. Namrud ketika dia mengembala mencari hewan, dulu tempat ibadahnya oleh Nabi Ibrahim dirusak, semua berhalanya dirusak. Tatkala Raja Namrud dengan bala tentaranya pulang, lalu Nabi Ibrahim marah dan berkata kepada bala tentaranya, siapa tadi yang tidak ikut bergembala? Desas-desus terdengar bahwa yang tidak ikut pada waktu itu adalah Ibrahim. Panggil Ibrahim,
Lalu Ibrahim dipanggil, dirangket dan diikat. Lalu ditanya, "Hei Ibrahim," kata Raja Namrud, "apakah engkau yang telah merusak Tuhan-Tuhan kami?" Lihat bagaimana jawaban Ibrahim. Karena Ibrahim adalah seorang nabi dan sifat daripada seorang nabi itu harus patuhan, harus cerdas. "Hei Namrud, kenapa engkau menuduhku? Lihatlah, kapak ada di patung yang paling besar. Bisa saja yang telah merusak patung-patung yang kecil itu adalah patung yang terbesar." Makin marah Raja Namrud berkata, "Hei Ibrahim, Tuhan-Tuhan kami tidak bisa bergerak, Tuhan-Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun." Lalu dengan mudahnya Nabi Ibrahim membalikan fakta tersebut. "Lalu kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak, tidak bisa apapun?" Waktu itu kehabisan otak, maka kekuasaan pun datang, otot pun datang. Lalu Raja Namrud menyuruh pada tentaranya, "Hei tentara, ikat Ibrahim, buat kayu bakar yang banyak." Lalu ketika api sudah menggebu-gebu, Ibrahim pun dilempar kepada api tersebut. Tapi pada waktu itu Allah berfirman kepada api, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." "Hai api, dinginlah engkau dan selamatkan kepada Ibrahim." Andai saja pada waktu itu kalau Allah tidak berfirman wasalaman, karena api menjadi dingin, dan dingin bisa saja jadi es, Nabi Ibrahim tetap mati dalam kedinginan. Tapi Allah meneruskan dia tersebut wasalaman ala Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat dari kekuasaan Raja Namrud. Inilah yang harus kita teladani, sosok Ibrahim yang menjadi sentral di bulan Zulhijjah ini. Mari kita mencontoh beliau, bagaimana seorang anak karena dia mempunyai seorang orang tua, bagaimana dia seorang orang tua karena dia pun mempunyai seorang anak. Dia mampu lulus dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu as-sami'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. اللهم صل وسلم وبارك بزمنك وكمالك على زين عبادك وصرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wa al-mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhalladzina amanu usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول